Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, hingga alhamdulillah pada hari ini kita telah dapat menyelesaikan 19 hari puasa kita, dan kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kesehatan, kekuatan kepada kita hingga akhirnya dapat menyelesaikan ibadah puasa ini dengan sempurna sampai akhir Ramadan nanti. Berikut salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, Rasul yang telah membawa kita dari peradaban jahiliyah ke peradaban yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Bapak Ketua BKM, Bapak Imam, tokoh masyarakat di Gampung Jelingke, kemudian berikutnya kepada Bapak Ibu sidang jamaah sholat Isya Tarawih yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini kami diberikan kesempatan oleh BKM untuk sedikit sharing informasi kepada Bapak Ibu terkait permasalahan puasa dan juga kesehatan. Bapak Ibu sidang jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, di dalam kita beribadah di bulan puasa, setiap menjelang subuh kita melakukan satu ibadah sunnah Bapak Ibu, yaitu makan sahur. Nah, ini juga merupakan rangkaian yang tidak luput, yang memang secara perbincangan ada juga yang menyampaikan di awal Ramadan kita saat sahur berniat Bapak Ibu untuk 1 bulan. Dikhawatirkan ada di rangkaian puasa kita yang terlupa. Ada juga memang yang berpendapat memang setiap hari kita puasa itu kita diharuskan untuk berniat pada saat kita sahur. Nah, dinamika di masyarakat kita Bapak Ibu sahur juga demikian. Ada orang yang selesai sholat tarawih langsung sahur tidur, Pak. Ada juga memang yang menjelang sholat subuh atau mentakhirkan makan sahurnya. Nah, kami mencoba mengangkat satu hadis dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tasaharu fa inna fi sahuri barakah, yang artinya makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Bapak Ibu sidang jamaah sholat Isya Tarawih yang dirahmati Allah, pada saat makan sahur memang kita disunahkan untuk mentakhirkannya Bapak Ibu, walaupun memang ada sebagian yang melakukannya seperti yang kami sebutkan tadi. Nah, ini tidak terlepas dari apa yang dinamakan keberkahan. Jadi ada suatu fenomena Bapak Ibu di dalam tubuh kita itu pada saat kita berniat Bapak Ibu, berniat untuk berpuasa dari sejak pukul 4, pukul 5 subuh sampai menjelang buka puasa. Nah, pada saat kita berniat Bapak Ibu, ada satu komponen di tubuh kita itu di dalam otak kita di bagian hipotalamus, Pak. Jadi hipotalamus ini terletak di otak tengah, dia di diencephalon, terletak di otak tengah. Karena namanya hipotalamus, jadi di otak tengah kita itu ada bagian yang namanya talamus Bapak Ibu. Kemudian di bawah talamus itu ada namanya kelenjar pineal. Jadi letak hipotalamus itu di antara keduanya. Jadi sangat menarik sekali, kami coba angkat pada malam hari ini. Kenapa bagian ini begitu penting? Karena walaupun ukurannya seperti ukuran kacang almond, Mbak, tapi memberikan manifestasi yang luar biasa di tubuh kita. Apa fungsi dari hipotalamus ini Bapak Ibu? Hipotalamus ini berfungsi untuk mengatur metabolisme yang ada di dalam tubuh kita, menjaga keseimbangan, kemudian untuk mengatur suhu di tubuh kita, kemudian mengelola pada saat kita lapar, kemudian kita haus dan lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi bahkan kalau di bawah hipotalamus sedikit ada kelenjar pineal,
dia menghasilkan hormon kortisol, Pak, yang bekerja pada saat suasana gelap. Makanya kalau kita tidur malam, Bapak, ada yang pada saat kita mati lampu atau kita hidupkan lampu itu berbeda, Pak. Jadi kelenjar hormon kortisol ini akan bekerja pada saat suasana gelap sebenarnya. Jadi itu tidak terlepas dari kebiasaan kita, Pak. Kami ulangi lagi, dari kebiasaan hari-hari kita. Ada orang yang mungkin malam dia minum kopi nggak bisa tidur, Pak. Ada juga orang minum kopi 2-3 gelas tapi tidurnya tetap seperti biasa. Jadi ini memang balik lagi ke kebiasaan kita, namun secara literasi disebutkan hormon kortisol itu akan bekerja pada saat suasana gelap atau mati lampu. Nah, ini antara organ hipotalamus dengan kelenjar pineal ini saling berhubungan. Nah, apa yang kami kaitkan, Bapak Ibu? Pada saat kita makan sahur, kita berniat, maka tubuh akan mendapat satu sinyal bahwa seseorang atau si A ini akan melakukan puasa lebih kurang 15 jam dari sejak dia berniat sampai dengan menjelang buka puasa. Artinya pada saat kita berniat, otak kita mengambil satu sinyal bahwa tubuh harus mempersiapkan diri, mengatur rangkaian-rangkaian yang akan dihadapi sehari penuh sehingga sampai dengan dia berbuka puasa. Nah, kita melihat satu fenomena, Bapak Ibu. Yang pertama, kami ambil contoh fungsi ginjal, Pak. Jadi setelah kita sholat subuh, mungkin sebagian besar dari kita ada yang bolak-balik ke kamar mandi, Pak. Mungkin setelah kita minum, ya kita makan sahur, setelah sholat subuh ada sebagian kita yang mungkin ke kamar mandi, terus balik lagi ke dalam masjid, ngaji sebentar, wah sakit lagi, rasa ingin buang air kecil dan pergi lagi ke kamar mandi, Pak. Itu sebenarnya satu rangkaian kerja dari ginjal kita sebagai alat absorpsi, kemudian ekresi dan sekresi. Jadi pada saat di awal-awal kita makan sahur, maka tubuh akan mengelola fungsi ginjal tadi sebagaimana yang kami sebutkan. Tapi seiring berjalan waktu, nanti pukul 11 sampai dengan buka puasa, boleh jadi Bapak Ibu, kita tidak lagi ke kamar mandi atau hanya satu kali kita ke kamar mandi. Ini menunjukkan proses mekanisme tubuh mengatur sedemikian rupa bahwa tidak ada asupan makanan selama 15 hari sehingga fungsi ginjal kita diatur sedemikian rupa. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita melihat lagi di saluran pencernaan, jadi logikanya adalah fungsi penyerapan makanan kita di usus halus itu berjalan 4 sampai dengan 6 jam, Bapak Ibu. Jadi setelah kita makan sahur, maka maksimal di 6 jam kemudian apa yang kita konsumsi di tubuh kita itu akan habis. Jadi akan habis. Artinya kalau kita makan sahur, secara fisiologis tubuh kita di pukul 11, pukul 12, bahkan pukul 13 menjelang sholat duhur, kita akan tampak mengantuk. Jadi kantuk atau mengantuk yang kita rasakan itu sebenarnya adalah manifestasi dari tubuh sebagai sinyal bahwa energi yang kita makan pada saat sahur itu sudah mulai habis, Bapak Ibu. Jadi itulah kenapa kami kaitkan bahwa pada saat kita berniat, maka tubuh memberikan suatu respon bahwa tubuh akan menjaga kondisi secara hemostasis di dalam tubuh kita agar kita mampu bertahan sampai dengan buka puasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan kembali tadi Bapak, bahwa setelah pada saat siang hari kita kantuk, mungkin sebagian kita ada yang sudah pensiun, Pak, mungkin setelah sholat duhur kita tidur, mungkin istirahat. Ada juga yang bekerja di tempat tukang bangunan, Pak, itu mau nggak mau harus bekerja karena memang untuk mencukupi nafkah. Demikian juga ada yang kerja di kantoran, ngajar dan lain sebagainya. Artinya tubuh akan menyesuaikan kondisi-kondisi yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, Bapak Ibu. Ada orang yang memang pada saat energi yang dikonsumsi pada saat sahur tadi setelah 6 jam itu habis, dia bisa menggunakan energi cadangan yang didapatkan di dalam tubuh dia, Bapak Ibu, yang terletak di dalam hati. Nah, hati ini menghasilkan hormon insulin dan glukagon, Pak. Jadi energi cadangan yang ada di dalam tubuh kita setelah energi utama itu habis berupa lemak dan protein itu akan dipekerjakan, Pak. Nah, ini juga yang diambil oleh pakar-pakar diet, pakar-pakar gizi untuk bagaimana orang-orang yang ingin berprogram diet di bulan puasa. Artinya setelah komponen pokoknya habis, dia akan digunakan energi cadangan yang ada di dalam tubuhnya untuk dibakar, Pak. Nah, ini beberapa contoh Bapak Ibu bagaimana secara hemostasis, secara keseimbangan tubuh
mengatur beberapa komponennya untuk memperkuat diri sampai dengan menjelang kita berbuka puasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, semua kegiatan yang kita lakukan kalau diawali dengan niat, maka insya Allah akan hadir keberkahan di dalamnya. Sama seperti kalau kita mendengarkan ceramah Bapak Ibu di masjid, tapi kita tidak berniat sebagai suatu perbuatan iktikaf, mungkin Pak, itu akan ya sama seperti kita duduk biasa saja Pak. Tapi pada saat kita niatkan hadir di dalam masjid, kita niatkan sebagai niat kita untuk iktikaf, maka keberkahan dan pahala akan menyertai. Nah, ini juga Bapak Ibu, makanya dalam setiap aktivitas kita usahakan dengan membaca basmalah, kemudian kita berniat bahwa apa yang kita lakukan itu memang sesuatu yang dapat menghadirkan nilai ibadah nantinya. Bapak Ibu sidang jemaah sholat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, ada satu fenomena menarik Bapak, pada saat saya kecil dulu Pak, oleh orang tua saya almarhum pada saat itu, saya teringat sekali bahwa menjelang-jelang akhir puasa, karena saya masih anak-anak, itu tidak diperkenalkan untuk puasa pada saat itu Pak. Setelah hari pertama, kedua dilihat udah begitu lelah, mungkin berat badan pun sudah mulai turun, kata almarhum ayah saya pada saat itu, Popon jangan puasa lagi, nanti kalau pakai celana lebaran katanya tidak muat Pak. Setelah saya kaji, kebetulan saya berprofesi di rumah sakit di bagian bedah anak Pak, jadi melakukan tindakan operasi pada anak-anak umur 0 sampai dengan 18 tahun. Ternyata setelah kita kaji Pak, puasa pada anak-anak itu sifatnya latihan Pak. Puasa pada anak itu latihan Pak, jadi jangan dilakukan sekeras mungkin atau dipaksakan dan lain sebagainya, karena sifatnya hanya belajar Pak. Ini sangat bertentangan dengan fisiologi yang ada di tubuh kita, karena sifatnya hanya memperkenalkan Pak. Bahkan pada anak-anak kalau dia mampu berpuasa 3 hari, mau bolong-bolong, mau 10 hari, dan alhamdulillah kalau memang anak kita kuat, sanggup dia minta sendiri untuk bisa 30 hari, ini luar biasa Pak. Nah, disinilah mungkin peran orang tua untuk memberikan apresiasi Pak kepada anak-anak yang mampu berpuasa. Jadi kadang-kadang nilai sosial, nilai bentuk apresiasi tadi akan menguatkan si anak. Misalnya kalau sampai puasa 30 hari akan diberikan hadiah dan lain sebagainya, karena sifatnya hanya memperkenalkan. Sama seperti halnya anak-anak kita yang kita bawa ke masjid Pak. Jadi anak-anak kita ini kita perkenalkan bahwa suasana puasa seperti ini, tarawih seperti ini. Cuman lagi-lagi mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, harus kita peringatkan di rumah agar sampai di masjid tidak membuat keributan dan lain sebagainya, karena sifat yang kita sampaikan kepada anak-anak adalah dia belajar. Nah, kemudian secara perkembangan nanti Bapak Ibu, anak-anak kita akan terpacu secara kognitif, kemudian secara psikologis, bahkan secara sifat sosial, peduli sesama Pak. Dia akan melihat, wah ternyata di bulan puasa itu ada bagi-bagi takjil, kemudian ada proses pembagian sembako dan lain sebagainya. Ini nilai-nilai sosial yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, ini yang perlu kami sampaikan bahwa kepada anak-anak, mungkin Bapak Ibu yang punya cucu di rumah, ini sifatnya adalah belajar dan tidak perlu dipaksa. Kemudian terakhir Bapak Ibu, sebagai penutup mungkin kami mengambil satu kisah, ini hikmah yang dituangkan di dalam buku tasawuf modern Bapak Ibu karya Buya Hamka. Nah, di sini di tahun 300-an Masehi hidup seorang raja yang bernama Iskandar Zulkarnain. Bapak Ibu mungkin pernah baca, kami hanya mengulang. Nah, pada suatu hari Bapak Ibu, Raja Iskandar Zulkarnain ini mengumpulkan pasukan-pasukannya yang akan diajak berperang. Jadi sebelum diajak berperang oleh Raja Iskandar Zulkarnain, dia melakukan briefing dan dia sampaikan, wahai pasukan, pada saat menjelang malam hari nanti kita akan melewati sebuah sungai Pak. Beliau sampaikan demikian. Nah, nanti di dalam sungai, apa yang Anda injak, maka saya harapkan, saya sarankan agar Anda ambil, kata beliau demikian Pak. Jadi ternyata di dalam perjalanan, di dalam pasukan beliau ini ada 3 kelompok Bapak Ibu. Nah, kelompok yang pertama, kelompok yang pada saat menginjakkan sesuatu di dasar sungai, sesuai instruksi diambil Pak, dia masukkan ke dalam tas. Jadi instruksinya itu kalau kamu injak sesuatu, benda kamu ambil dan disimpan di dalam tas. Nah, kelompok yang kedua, ada yang mengambil, ada yang tidak Pak. Jadi kadang-kadang dia ambil, kadang-kadang tidak dia ambil.
Karena kalau bahasa Aceh mungkin behana oh Pak, acok dibacut. Jadi ada yang mengambil, ada yang tidak. Nah, kelompok yang ketiga sama sekali tidak mengambil karena merasa di dasar sungai itu adalah batu, Pak. Jadi tidak diambil. Nah, keesokan harinya setelah pasukan berkumpul, Raja Iskandar Zulkarnain menyuruh membuka kembali isi tas, Pak. Ternyata alangkah kagetnya pasukan-pasukan tadi isinya adalah berlian, Pak. Jadi sangat beruntung orang-orang yang mengambil batu di dasar sungai tadi karena isinya berlian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang ingin kami sampaikan, puasa kita insya Allah mungkin besok masuk ke hari ke-20 Pak ya, masih ada 10 atau 11 hari lagi kita akan menikmati suasana puasa di bulan Ramadan. Apa yang ingin sampaikan Bapak Ibu, bahwa sesuai dengan kisah Iskandar Zulkarnain tadi, banyak keberkahan yang kita dapatkan di bulan puasa, Pak. Jadi kalau memungkinkan ya fisik kita kuat Bapak Ibu, kemudian kesempatan itu juga kita miliki, maka kita ambil semua berlian, Pak. Ya, berlian yang ada di dasar sungai tadi semua kita ambil, karena kita juga tidak bisa memprediksi Bapak Ibu bahwa kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Nah, ini beberapa pesan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya kami ucapkan permohonan maaf dan banyak terima kasih. Kita tutup dengan baca kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.